barusan salah masuk. Yang di atas meeting kita itu, atas jadi beda itu, atas tak ada orang. Ya. Sudah 22 orang kita yang masuk. Sebentar Sudah Ibu ambil 22 orang kita yang masuk. Sebentar Ibu ambil refleksinya. Ibu langsung tayangkan refleksi ya. Ibu langsung tayangkan refleksi ya. Iya Bu, boleh Bu. Ada kelihatan? Ada kelihatan? Ada Bu. Ada. Iya. Ada Bu. Baik, kita mulai saja. Baik, dari yang telah dilakukan tadi, jadi Ibu rangkum. Nah, ini dari hasil-hasil yang Bapak Ibu dan buat tadi itu rangkum. Bapak Ibu dan buat tadi itu. Yang pertama, apa saja yang perlu dilakukan saudara? Yang pertama, dalam membuat RPP daring sesuai kurikulum yang berlaku. Sekarang itu berlaku K13. Kita tahu semuanya sekarang itu berlaku. Kemudian kalau yang perlu dilakukan dalam membuat RPP, yang perlu dilakukan, mungkin lebih tepatnya istilahnya mengembangkan RPP, bukan hanya membuat. Tepatnya istilahnya mengembangkan RPP. Nah, tentu kita lihat dulu identitas sekolah, ya. Tentu kita lihat. Kemudian sesuai dengan aturan yang kita sesuai dengan aturan punya. Ya, kita di RPP itu harus punya KI, KD, dan IPK. Kemudian kalau RPP-nya yang sederhana, KI, KD, dan IPK-nya tidak dituliskan. Tapi kalau RPP yang kita buat harus dituliskan. Kemudian walaupun KI, KD, dan IPK itu tidak dituliskan, tapi kita juga harus membuat, sudah dibuat di dalam silabus. Gitu kan? Sudah dibuat di dalam IPK sudah ada di dalam silabus, kemudian analisis menjadi IPK. Nah, kemudian menentukan materi. Jadi kita harus menentukan materi pembelajaran sesuai dengan IPK yang akan dicapai, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini termasuklah model. Sekarang itu istilahnya itu metode pembelajaran yang isinya itu ada model, ada strategi, ada teknik, ya, ada strategi, ada metode yang ruang lingkup kecil. Nah, kemudian ada pendekatan isinya, itu tergantung pilihan. Kita mau menggunakan model dan pendekatan, mau menggunakan model, metode pendekatan, atau apa yang kita pilih, atau strategi misalnya, terserah. Jadi secara ruang lingkup besarnya, sekarang itu disebutnya metode, tapi secara teori sebetulnya metode itu hanya berada di bawah model. Jadi ruang lingkup besar itu sebetulnya model, karena model itu sendiri mencakup dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Sedangkan metode muncul suatu ketika dia akan muncul begitu.
Misalnya metode pemberian tugas, dia akan muncul. Pada kegiatan awal belum ada. Metode pemberian tugas. Pada diskusi kelompok sudah ada. Presentasi itu juga tugas. Nah, itu macam-macam. Kemudian kalau dilihat lagi dari metode pemberian tugas secara teori, ada fase lagi, pemberian tugas, fase perencanaan tugas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabkan tugas. Jadi ada lagi. Nah, jadi itu banyak sebetulnya, tapi di dalam K13 yang RPP sekarang itu, pemerintah merancangnya namanya metode, tapi di dalamnya ada model, ada strategi, ada pendekatan. Kemudian menentukan sumber belajar, ya, karena kita sudah tahu tujuannya, sudah tahu metodenya, materinya, tentu sumbernya kita harus cari. Kemudian kegiatannya seperti apa? Nah, kegiatannya kita harus rancang, harus tetapkan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, baik pada tentu tergantung pada metode yang dipilih tadi kegiatannya. Kemudian kita menentukan dulu penilaian. Penilaiannya mau berbentuk apa? Mau berbentuk jenisnya, mau uraian, mau objektif, atau mau seperti apa? Kemudian tekniknya seperti apa? Teknik penilaiannya seperti apa? Nah, itu harus ditentukan di sini. Nah, kemudian menyiapkan aplikasi daring. Kita harus siapkan karena kita mau mengajar secara daring. Kemudian di sini, waktu kita menyiapkan RPP ini, kita sudah merancang video. Belum membuat kalau videonya. Video, media, bahan pembelajarannya, kemudian instrumennya dirancang. Di atas tadi menentukan materi pembelajaran. Nah, beda dengan merancang bahan. Kalau bahan itu sudah lengkap semuanya, berdasarkan sumber-sumber yang kita baca. Tapi kalau menentukan materi, masih dalam kegiatan misalnya SPLDP, materinya menyelesaikan SPLDP dengan eliminasi, misalnya menyelesaikan SPLDP dengan substitusi. Nah, itu materi yang akan diajarkan. Tetapi kalau bahan, sudah ada proses penyelesaian SPLDP-nya seperti apa, kemudian contoh-contoh soalnya sudah ada. Nah, jadi semuanya sudah lengkap kalau di bahan. Tapi memang kita baru merancang di sini. Nah, kemudian merancang instrumen. Nah, instrumen yang akan kita buat itu harus sesuai dengan penilaian yang sudah kita tentukan di atas. Jadi instrumennya seperti apa? Nah, itu kita rancang langsung. Seperti video itu kan belum ada videonya di dalam RPP. Jadi kalau ada link, kalau ada video, silahkan ditonton video berikut nanti dalam kegiatannya. Baru nanti gurunya menayangkan videonya. Kalau pakai LKPD, medianya itu LKPD misalnya. Jadi ada perintah nanti dalam kegiatan pembelajaran bahwa siswa mengerjakan LKPD misalnya. Atau media lainnya. Kalau LKPD itu media sebagai sumber belajar namanya. Tapi ada media seperti Pedri tadi. Nah, itu medianya adalah berupa percobaan. Lembar kerja untuk percobaan. Kemudian yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPPD. Nah, kalau yang diperhatikan tidak sama dengan yang nomor 1. Tadi jawabannya banyak yang sama. Yang nomor 1 lagi diulang pada jawaban nomor 2. Yang diperhatikan, karakteristik sekolah, tempat diimplementasikannya RPPD. Nah, di sekolah di kota dengan sekolah di desa tentu karakteristiknya beda. Kemudian karakteristik peserta didik dan kepemilikan HP dan laptop oleh peserta didik.
Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau kita merancang sebagus-bagus apapun, siswanya tak punya HP, tak punya laptop, tak jalan juga dia. Ketersediaan jaringan internet juga harus diperhatikan. Nah, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Ya, sarana itu tadi ya, itu seperti HP, laptop itu juga sebetulnya itu termasuk sarana, tapi yang tidak harus disiapkan oleh guru. Itu harus diperhatikan, diperhatikan oleh guru. Nah, gitu. Tapi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung mungkin itu di sekolah, ya. Kemudian lagi harus diperhatikan kecakapan guru dan siswa terhadap ICT. Nah, kalau seperti sekarang kita sudah punya laptop tapi tidak bisa buat aplikasinya, tidak bisa menggunakannya, maksudnya aplikasi sudah banyak tersedia, tidak bisa menggunakannya, tentu tidak jalan juga dia. Itu harus diperhatikan. Kemudian alokasi waktu yang tersedia. Nah, seperti sekarang tadi alokasi waktunya 60 menit. Nah, berarti kita juga harus merancang RPP-nya untuk 60 menit. Bagaimana kita merancangnya? Ya mungkin untuk bahannya ada yang asinkron misalnya seperti itu. Karena waktu di sekolahnya sedikit. Itu berhubungan dengan pelaksanaan mau sinkron atau mau asinkron. Kemudian memilih aplikasi yang cocok sesuai kondisi daerah. Nah, jadi itu harus kita perhatikan. Mungkin ada lagi yang lain-lainnya. Ya, sangat banyak sebetulnya yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, apa saja yang ingin saudara tingkatkan? Nah, itu berhubungan dengan diri pribadi dalam melakukan pengembangan RPP daring. Nah, ini dari dari jawaban-jawaban tadi. Ibu lihat, yang pertama itu membuat langkah-langkah pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Itu tergantung apa kita masing-masing itu sebetulnya. Apa yang harus ditingkatkan? Yang harus ditingkatkan itu tentu sesuai dengan kelemahan kita masing-masing. Jadi kalau di sini ada yang membuat langkah-langkah pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Artinya di sini tentu berhubungan dengan metode pembelajaran tadi. Kalau di sini. Nah, kemudian membuat video pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk menarik minat belajar peserta didik walaupun belajar dari rumah. Ya, supaya dia tetap kreatif. Bagaimana seharusnya belajar di rumah sendiri begitu. Mengenal dengan baik bagaimana pembelajaran daring yang sebenarnya. Ya, berarti kita masih banyak yang belum melakukan daring yang sesungguhnya. Jadi kita di sini yang akan ditingkatkan adalah bagaimana pembelajaran daring itu sebetulnya. Kemudian ada yang mau meningkatkan daring. Jadi yang selama ini belum bagus FPP-nya, meningkatkan PP daring. kemudian juga mampu membuat LKPD, LAS. Kemudian juga itu juga berhubungan dengan pengembangan RPP semua. Itu kelemahan-kelemahan kita itu sekarang kita tingkatkan dengan cara-cara seperti itu. Nah, kemudian ada yang membuat merangkai kalimat pada indikator dan tujuan agar berorientasi HOT dan membuat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan pembelajaran abad 21. Itu juga sebetulnya di sini kalau Ibu pikir bukan hanya merangkai kalimat. Merangkai kalimat itu berhubungan dengan bahasa Indonesia. Tapi yang mesti lagi diperhatikan ini orientasi hotnya ini. Jadi sebetulnya bukan hanya kalimatnya, tetapi kemampuan untuk merancang RPP yang berorientasi hot.
mungkin. Ya, itu hasil refleksi. Kemudian sekarang silahkan kemukakan pendapat lagi. Sekarang silahkan dari hasil pekerjaan tadi. Dari hasil pekerjaan tadi. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Sejauh mana kemajuan yang telah dicapai misalnya, atau masih ada yang masih kurang dalam pembuatan RPP nanti mau diunggah? Pembuatan RPP tadi nanti mau diunggah? Silakan. Mori. Waalaikumsalam. Silakan. Ingin bertanya, Bu. Di penilaian itu wajib apa, Bu, ya? Dilampirkan, harus dibuat situ, Bu. Boleh nggak dilampirkan gitu, Bu? Dilampirkan di penilaian. Maksudnya yang dilampirkan apa? Instrumennya belum. Situ tekniknya seperti apa, kemudian bentuk instrumennya seperti apa, itu yang perlu. Tetapi kalau instrumennya nanti akan ada. Tetapi kalau instrumennya, jadi waktu dikumpulkan boleh. Jadi gini, Bu, jadi waktu dikumpulkan boleh nggak begitu, Bu, terlampir gitu, Bu, di RPP itu terlampir apanya instrumen soalnya, terlampir boleh nggak begitu, di RPP itu terlampir boleh, instrumen soalnya, boleh. terlampir boleh nggak begitu. Tetapi karena ini untuk dinilai, bagaimana nanti Ibu menilai komponen? Tetapi karena ini untuk dinilai, bagaimana nanti Ibu menilai komponen? Kan lampirannya tidak ada. Tentu harus ada lampirannya itu. Kan lampirannya tidak ada. Jadi harus ada misalnya kan begini, biasanya kita membuat RPP itu misalnya kan penilaian tekniknya ini, instrumennya ini, begitu ya. Tapi belum ada instrumen itu di sana, kan seperti itu. Nanti kita buat instrumennya terlampir. Ya, media terlampir, kan seperti itu. Tapi kalau di dalam penilaian dari RPP ini ada penilaian instrumen penilaian. Jadi kan tidak ada yang mau dinilai nanti. Tentu harus kita lampirkan sekarang. Tapi hanya untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang untuk RPP itu khusus. ketercapaian tujuan pembelajaran yang untuk RPP itu Jadi khusus. minimal ya sebanyak indikator kita pada RPP tadi itu yang sudah dibuat itu. Ada penilaian prosesnya, penilaian pengetahuannya, penilaian keterampilannya. Kalau ada sikap, ya penilaian lembar observasi Kalau ada sikapnya. sikap, ya penilaian lembar observasi sikapnya. Sikap itu tidak wajib. Sikap itu tidak wajib. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, kalau sikap itu kan penilaiannya itu hanya observasi, hanya berupa kolom-kolom saja. Penilaiannya itu hanya observasi. Kalau daring kan tidak bisa kita lihat. Kolom saja. Kalau daring Paling kan disiplin dia hadir yang bisa kita lihat. Paling disiplin dia hadir yang bisa kita lihat. Yang lain? Pak Suminto? Silakan, yang lain. Ya, Bu, untuk penilaian itu Suminto? misalnya pertemuan pertama itu yang kita nilai cuma pengetahuan misalnya seperti itu. Yang kita nilai cuma Seperti itu, pengetahuan misalnya. Tergantung tujuan kita apa saja. Kalau tujuan kita ada menyelesaikan harus ada dari KD4. Menyelesaikan masalah berarti dia harus ada dari KD4. Kita nilai tujuan aja sekarang, besok lagi tidak mau dia seperti itu. Sesuai dengan tujuan yang kita buat pada hari itu. Seperti itu. Sesuai dengan tujuan yang jadi kita sudah ada menjabarkan IPK. IPK yang kita tulis di dalam RPP pada pertemuan itu, artinya IPK itu yang akan kita capai pada hari itu. Artinya IPK itu yang akan kita capai pada hari itu. Kemudian kita jabarkan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi tujuan itu harus tercapai. Kita ukur nanti dengan tes yang di akhir pembelajaran itu. Mau beberapa menit. Yang di akhir pembelajaran itu. Mau beberapa menit begitu. Itu sebetulnya. Jadi tidak boleh kita tinggal-tinggal. Itu sebetulnya. Jadi tidak boleh kita tinggal-tinggal. Satu-satu soal cukup sebetulnya. Untuk melihat ketercapaian tujuan saja.
Untuk melihat ketercapaian tujuan saja. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya Bu. Masih ada, silakan. Sama-sama. Masih ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Bu. Juliani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya masih bingung Bu cara menentukan instrumen penilaian keterampilan. Penilai keterampilan di sini maksudnya menyelesaikan masalah. Penilai keterampilan di sini maksudnya jadi bisa dari soal kita, tapi soalnya Berarti itu dalam berbentuk bentuk soal ya, Bu? permasalahan. Dari soal kita, tapi soalnya itu berbentuk permasalahan. Kalau dilihat lembar kerja yang dibuat pagi tadi, ada soal di akhirnya tadi itu sudah dalam bentuk pemecahan apa permasalahan sehari-hari itu. Pemecahan apa permasalahan. Nah, itu sudah termasuk soal keterampilan. Tapi bukan percobaannya tadi, bukan percobaannya itu keterampilan percobaannya itu untuk penilaian percobaannya itu keterampilan memecahkan masalah yang disoal di akhir. Keterampilan memecahkan masalah yang disoal di akhir. Jadi soalnya itu sudah berbasis hot. Jadi soalnya itu sudah berbasis hot. Jadi tidak hanya lagi. Nah, misalnya dalam bentuk soal ya, Bu, materi ya? kita itu SPLDP, misalnya ya. Jadi kalau soalnya itu tentukanlah kalau nilai X dan Y dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. Sudah ada sistem persamaan linear dua variabelnya. Itu baru pengetahuan, baru menilai prosedur penyelesaian SPLDP. Nah, kemudian kalau kita tentukan harga ini, harga 2 kg mangga dan 3 kg jeruk, misalnya itu, kemudian harga 3 kg mangga dan 4 kg jeruk misalnya. Kalau hanya seperti itu juga masih sifatnya pemahaman. Nah, di pengetahuan juga baru tempatnya, belum termasuk pemecahan masalah. Nah, tetapi kalau kita sudah bercerita, misalnya Juliani pergi ke mall, sampai di sana dia membeli. Nah, dengan harga segini dapat perpotongan segini, dan harganya ini dapat perpotongan segini. Sudah ada aplikasinya di sini, sudah komplit soalnya itu. Tapi bentuknya nanti juga SPLDP. Jadi misalnya harga ada kalau di mall itu kan sering misalnya kalau beli satu ikat misalnya, kalau di mall kan sering dia harga diskon begitu ya. Kemudian tapi yang ini diskonnya segini, yang ini diskonnya segini. Iya, Tapi diskon. tetap dia membelinya itu dengan harga sekian gitu. Dia belum tentu, dia belum mengetahui sekarang berapa diskon sebetulnya yang dia peroleh. Tapi dia sudah lebih komplit, tidak hanya harga 2 kg mangga, 3 kg buah seperti itu. Jadi sudah ada lebih komplit, berhubungan dengan yang lain juga. Jadi ada permasalahan di dalam itu yang dia pecahkan. Itu tingkatnya sudah berbasis hot seperti itu. Itu sudah keterampilan menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanyalah itu sudah keterampilan menyelesaikan masalah, tapi tidak hanya Seperti itu lagi. Apa satu kali berpikir itu selesai di dalamnya. Ya, makasih ya Bu ya. Saya silakan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu. Heni Bu. Irma. Bukan. Tidak nampak orangnya. Oh, Heni. Iya, silakan. Tidak nampak orangnya. Menyambung pertanyaan Bu Juliani tadi Bu. Iya, silakan. Menyambung, kalau seandainya dia tidak ada permasalahan kontekstualnya, hanya disuruh mensketsa grafik, itu tergolong ke soal keterampilan atau bukan Bu? Sketsa grafik itu banyak loh keterampilannya. Sketsa grafik itu banyak. Kita melemparkan roket, melemparkan bola ke atas juga berbentuk parabola. Melemparkan bola ke atas kan sudah ke kehidupan sehari-hari. Soal fisika itu parabola pada umumnya.
Soal fisika itu parabola. Fungsi kuadrat itu kan? Program linear. Fungsi kuadrat itu kan? Apa? Program linear. Program linear hampir semua soalnya dari masalah sehari-hari. Bagaimana jadinya ke program linear kalau tidak terasa masalah sehari-hari? Gini Bu, kan RPP 1KD ini rancangnya ada 4 pertemuan. Nah, pertemuan pertama itu untuk keterampilannya untuk daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Pertemuan kedua di pertemuan pertama cuma sebatas siswa mampu mensketsa grafik dan menentukan daerah penyelesaian. Pertemuan kedua baru nanti kita di situ siswa diminta untuk menentukan model matematikanya, grafiknya, kemudian menentukan daerah penyelesaiannya gitu. Jadi nanti kembalikan lagi ke jawaban soal permasalahan sehari-hari. Bisa bercerita tentang kalau kita melempar sesuatu nanti kan ke atas dia akan berbentuk parabola. Seperti apa ya? Bapak umumnya yang seperti apa ya? Melempar ke atas itu apa tuh? Dia akan bagaimana apa biasanya dilempar? Dia akan bola. Bagaimana apa biasanya? Ya bisa bola dilempar ke atas tapi nanti dia akan berbentuk parabola turunnya lagi. Bisa bola dilempar ke atas tapi Pak Yose ada enggak yang biasa mengajar itu di SMK? Pak Yose ada enggak yang biasa contohnya itu di SMK? Pokoknya kita melempar ke atas bentuknya nanti parabola. Jadi seperti orang melempar roket itu nanti parabola. Bola basket. Jadi seperti lambungkan bola basket. Iya, silakan dijawab Pak Yose. Biasanya ilustrasinya melambungkan bola basket ke ring. Biasanya ilustrasinya iya bisa jadi. Ya. Ibu tidak suka olahraga, enggak tahu. Iya bisa jadi. Iya, jadi kalau kita melempar itu kan nanti dia bentuknya parabola. Iya, jadi kalau kita melempar itu kan nanti dia bentuknya parabola. Nah, itu juga bisa ke sana. Nah, itu juga bisa ke sana. Berarti untuk soal keterampilannya itu berarti ada unsur masalah kehidupan sehari-harinya gitu ya Bu ya? Ada unsur masalah tergantung materinya. Kalau fungsi kuadrat itu kan berhubungan dengan kehidupan. Tergantung materinya. Kalau fungsi kuadrat itu kan berhubungan dengan kehidupan. Nah, jadi dia harus sesuai juga dengan karakteristik peserta didik kita. Jadi apa yang mudah mereka cerna. Jangan sampai kita terlalu tinggi buat soalnya, tapi karakteristik peserta didik kita di bawah kemampuannya itu tak cocok juga. Atau kita pengajarnya terlalu rendah tingkat soalnya itu, peserta didik kita orangnya pintar-pintar. Gitu. Jadi pengetahuannya maksudnya pintarnya di sini bukan pintar kecerdasannya itu, tapi pengalamannya. Seperti kita, misalnya kalau di Pekanbaru itu umumnya seperti sekolah Witama, misalnya itu kan isinya Cina-Cina go internasional aja. Nah, kita beri contohnya nanti 2 kilogram beras, tak bisa sama dia itu lagi. Gitu-gitu. Itu tak mau sama dia seperti itu. Iya kan? Nah, ya, tapi kalau mengajarnya di Kuansing cerita tentang sawit, tentu bisa dia dengar. Tapi kalau cerita tentang yang lain-lain yang mereka tak kenal, tentu susah mereka memahami. Jadi cerita buat itu di soal itu karakteristik peserta didik kita. Jadi ada pengalaman mereka. Jadi permasalahan yang bagi mereka itu adalah permasalahan menyelesaikan soal lagi, bukan permasalahan dia tidak tahu dengan apa objek yang kita ceritakan. Itu maksudnya karakteristik peserta didik yang harus kita perhatikan. Maksudnya karakteristik peserta didik yang harus kita. Terima kasih banyak Bu, alhamdulillah paham. Ya. Terima kasih banyak Bu, alhamdulillah paham. Silakan, siapa lagi? Halo Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Cici. Siapa lagi?
Iya Bu, mengenai materi tadi nih Bu, Cici. selama ini kan kalau di buku itu kan ada urutan ya Ibu di buku cetak. Misalnya yang pertama itu kayak Ibu kan SPLDV, menentukan nilai variabel SPLDV dengan menggunakan metode substitusi, ya kan? Habis itu eliminasi, terus campuran, terakhir kan baru aplikasinya gitu. Berarti kalau setelah Cici tangkap penjelasan dari Ibu tadi, biar ada penilaian keterampilannya, berarti misalnya yang pertemuan pertama Aplikasinya masuk langsung. ya berarti langsung dimasukkan ya Bu ya. Iya. Pertemuan pertama misalnya Cici menentukan nilai variabel SPLDV dengan menggunakan metode substitusi, berarti langsung Cici cari masalah kontekstualnya ya Bu ya. Nanti penyelesaiannya berarti dia ada pertama itu memahami masalah kontekstualnya. Yang kedua membentuk model matematika. Yang ketiga menyelesaikan model matematika. Yang keempat menyelesaikan permasalahan asal. Ke sana perginya nanti. Jadi kita sudah masuk langsung ke keterampilan untuk metode eliminasi misalnya atau substitusi. Tetapi nanti terakhirnya keterampilan yang kita akan capai terakhir pada aplikasi itu tadi itu sudah lebih tinggi kaitkan mulai juga. Lebih tinggi kaitkan dengan ilmu lain juga. Berarti salah selama ini ya Bu, karena Cici kira yang aplikasi baik 3Y aja baru awal-awal aplikasinya yang pengetahuan dia semua. Iya. Pengetahuan dan tingkatnya hanya pemahaman. Kan hanya prosedur isinya. Iya kan? Mana prinsipnya? Hanya prosedur isinya. Iya. Baik Bu, makasih Bu. Yuk, sama-sama. Baik Bu, makasih Bu. Nah, ini mungkin masukan juga. Ibu juga berpengalaman mengajar di SMA dan sampai sekarang pun suka mengajar ke sekolah, tapi banyaknya membimbing olimpiade lagi kalau sekarang, insiden sifatnya masih ke Riau-Riau begitu, masih ya. Itu kita kalau mengajarkan ke siswa itu mulai dari yang rendah nanti langsung ke pemecahan masalah yang tingginya. Jadi tidak hanya kita hanya tahu pengetahuan pemahaman aja lah sekarang dulu besok lah seperti Cici tadi itu. Nah itu akan susah siswanya, dia sudah terbiasa sehari-harinya itu makanannya hanya soal modelnya rendah-rendah saja, hotnya tidak ada. Tapi setiap hari itu dulu pengalaman Ibu mengajar di SMA Negeri 8 khusus siswa Axel ya itu lumayan lama loh Ibu mengajar di situ. Awalnya membimbing olimpiade, akhirnya siswanya kami dengan Ibu aja belajarnya ke kepala sekolah. Nah, akhirnya Ibu ada waktu itu mengajarlah di sana khusus untuk siswa Axel. Selama 5 tahun bukan sebentar ya 2003 sampai 2008. Selama 5 tahun bukan sebentar. Nah, itu pengalaman Ibu mengajar itu. Nah, mulai memang dari soal yang rendah dalam satu pertemuan itu, tetapi soal itu sebetulnya kan masih rendah tingkatannya. Ambil soal pun langsung yang berhubungan dengan materi itu. Misalnya materi SPLDV, misalnya. Ambil soal pun yang berhubungan dengan materi SPLDV. Ambil soal SBMPTN yang berhubungan dengan materi SPLDV. Tentu sudah pemecahan masalah sifatnya. Seperti itu. Jadi baru beberapa bulan mengajar itu, kemudian juga karena di situ anak Axel juga ya kemampuannya juga lumayan. Soal-soal olimpiade yang berhubungan dengan SPLDV. Jadi langsung Ibu terapkan. Jadi dalam satu kegiatan pembelajaran itu, dalam satu pertemuan itu sudah ada tingkat pemahaman dari buku Erlangga, tingkat sedikit aplikasi dari tingkat lebih lagi analisis, lebih lagi untuk soal olimpiade. Jadi ada 4 soal, 4 tingkatnya. Jadi anak itu langsung hotnya itu masih dari tahun 2000-an begitu ya. Sekarang itu yang diminta sekarang itu hot itu ya. Jadi sudah langsung dari bawah sampai ke yang tinggi. Jadi sudah langsung. Jadi nanti ajalah, jangan.
Di setiap pertemuan itu harus sudah ada. Nah, apalagi materi pengayaan ya. Materi pengayaan itu kalau Ibu baca di RPP tadi, itu suruh baca di rumah, ya tidak cukup sebetulnya. Anak-anak tuh tidak bisa suruh baca saja, tapi harus kita berikan, arahkan begitu. Dan itu khusus tentang materi itu. Kalau dia suruh baca saja, tentu yang lain-lain dibacanya. Belum tentu yang berhubungan. Dan belum tentu juga mereka bisa mencari itu. Begitu. Dan dengan keterbatasan kuota segala macam. Jadi kalau kita sudah berikan, di dalam LK itu, misalnya LKPD itu soal terakhir kan ada ayo berlatih. Ayo berlatih itu kan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, di sana bisa kita masukkan soal-soal seperti itu. Atau soal PR-nya, buat 4 tingkatan seperti itu. Udah masuk hotnya. Nah, itu akan lebih bagus cara-cara kita itu. Jadi walaupun kita pembelajarannya daring, waktu kita terbatas untuk pertemuannya, tetapi anak kita pengetahuannya jangan dibatasi. Ya, kita yang merancang seperti itu. Baik, masih ada lagi silakan. Halo Bu. Iya, Sahrial. Iya Bu, saya mau ini Bu. Iya, Sahrial. Ini kan satu KD ini kan 3 pertemuan nih Bu ya. Pas Nah, itu kan sudah dipecah-pecah di PK-nya. Di PK itu kan nanti ada beberapa materi yang mau dibahas, seperti contohnya tadi kan SPDL sistem peramaan linear 2 variabel itu Bu ya. Yang saya buat ini kan ada yang linear 2 variabel, yang linear kuadrat dan kuadrat kan seperti itu Bu. Oh iya. Untuk memecahkan itu. Ada linear kuadrat. Iya Bu. Ada linear. Jadi kan untuk membuat dia 3 pertemuan itu apakah dijelaskan di dalam materinya atau yang di mananya itu Bu ya? Misalnya saya menjelaskan ini dulu untuk pertemuan pertama, 2 variabel ini dulu sebelum masuk ke linear kuadrat seperti itu Bu. Atau yang linear dijelaskan dulu 2 variabel, iya. semua 2 variabel kan? Iya, maksudnya yang linear dulu. Linear. Kalau sistem itu kan 2 dia. Iya Bu. 2 variabelnya 2 juga persamaannya. Artinya persamaannya itu linear. Iya. Ya, itu Iya, Bu. pertemuan pertama boleh. Pertemuan keduanya linear kuadrat. Pertemuan ketiganya kuadrat gitu. Ya. Itu menjelaskannya itu di dalam materi itu atau di mana itu Bu? Atau dirangkum semua di dalam materi itu untuk 3 pertemuan? Kalau itu dalam bahan ajar semua nanti. Kalau dalam bahan ajar semua. Tapi kalau dalam materi hari itu saja. Kita sudah membatasi pada identitas di atas, di bawah materi pokok itu kan kita buat materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hari itu hanya SPLDV. Linear. Ya kan SPLDV namanya. Iya. Linear. Nanti yang keduanya SPLK, nanti yang ketiga SPKK, kan gitu. Jadi kita sudah merancang di atas, sudah kita tentukan materi yang pada saat ini adalah yang linear, SPLDV. Tentu yang kita buat di materi ajarnya SPLDV itu. Fakta, konsep, prinsip, dan prosedurnya. Kalau SPLDV mungkin prinsipnya tidak ada ya, sifatnya kan tidak ada. Kalau SPLDV jadi prosedurnya yang prosedur di sana banyaknya. Jadi langkah-langkah menjawabnya. Iya, langkah-langkah prosedur. Materi itu saja begitu yang kan kita buat di situ. Materi itu saja. Nah, nanti bahan ajar bisa 1 KD itu keseluruhan nanti di belakang. Jadi kan mau ada nanti hari Senin membuat bahan ajar. Keseluruhan di sana. Dibuat bahan ajar itu baru lengkap semuanya. Oh iya Bu. Jadi untuk penilaiannya Bu sama seperti itu juga Bu. Dilampirkan penilaiannya ya SPLDP saja di sini. Yang itu aja Bu ya. Tujuannya hanya SPLDP pada RPP pertama. Pada RPP kedua baru tujuannya SPLK juga soalnya. Terima kasih Bu. Ya. Iya, tapi kalau soal sudah merangkum jadi komplitkan, nanti semuanya ya ceritanya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Yose, silakan Pak Yose. Iya Bu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Yose, silakan Pak Yose.
Mana Pak Yose-nya? Barusan ada. Ya, Bu. Mana Pak Yose-nya? Iya, silakan ditambah jawaban Pak Syarial Hadi. Iya, silakan ditambah jawaban Saya kira Pak cukup tadi, Bu. Syarial Hadi. Ya, cukup jelas ya. Ya, Cukup paham saya kira Pak cukup Syarial? tadi, Bu. Iya Bu, iya Bu. Jelas ya. Makasih Bu. Cukup paham Stop, Pak Syarial? Pak. Nih Iya Bu, iya Bu. ada dua yang mau ngomong nih, Pak Suminto dengan Yulia Emma. Siapa yang duluan? Mau ngomong nih, Pak Suminto dengan Yulia Emma. Siapa yang Yaudah duluan? Pak Suminto dulu Pak. Nah, ya Silakan silakan. Pak. Yaudah Pak Suminto dulu Pak. Ya, baik. Assalamualaikum, Bu. Silakan. Ini Waalaikumsalam. ya, baik. Saya ini masih bingung menentukan Waalaikumsalam. fakta, konsep, prinsip, sama prosedurnya. Kami Materi Pak Suminto apa? materinya bentuk aljabar nih, Bu. Bentuk aljabar X, Y, Z itu tuh namanya fakta. Simbol-simbol X, simbol Y, simbol A, fakta. C, simbol X, variabel itu ya, Bu? simbol A. Ya. Yang variabel itu faktanya ya, Bu? Nah, ya itu faktanya. Faktanya ya. Konsepnya ya konsep bentuk, ya itu bentuk aljabar itu sendiri. Bentuk aljabarnya sekarang apa topiknya? Coba. Bentuk aljabar itu kan banyak. Sekarang apa topiknya? Coba. Bentuk Bentuk aljabar itu kan banyak. Topiknya apa? Bentuk aljabar topik yang pertama Topiknya apa? berkenaan dengan topik yang pertama yaitu bentuk aljabar suku 1 2 itu, Bu. Itu bentuk aljabar Suku Suku 2. Kan banyak bagiannya. Coba apa? Kan 3 RPP-nya bentuk aljabar itu. Kan banyak bagiannya. Coba. RPP pertama tentang apa? Bentuk aljabar itu. RPP pertama tentang Unsur-unsur aljabar. itu pertama tentang penjumlahan bentuk suku aljabar. 2. Penjumlahan belum, Bu. Penjumlahan nanti Penjumlahan itu suku aljabar materi kedua, Bu. Penjumlahan Ya, belum, Ibu Bu. contohkan penjumlahan aja lah. Penjumlahan suku 2. Misalnya. Ya, contohkan penjumlahan aja lah. Ya. Penjumlahan suku 2. Tapi variabelnya di sini 1 atau 2? Ya. Tentu ada variabel sejenis. Variabelnya di sini 1 atau 2? Iya. Tentu ada variabel Ya kan? sejenis. Ada variabel sejenis, itu konsepnya. Konsep variabel sejenis, konsep variabel berbeda jenis, konsep penjumlahan, bentuk aljabar, konsep perkalian bentuk aljabar, apa saja yang dikalikan, apa saja yang dijumlahkan, apa saja yang bisa dijumlahkan. Nah, kalau sudah sifat, apa saja yang bisa dijumlah. Tentu yang sejenis. Tapi kalau konsep suku-suku yang sejenis itu masih di konsepnya. Tapi kalau sudah untuk penjumlahan suku aljabar, yang bisa dijumlahkan adalah suku-suku yang sejenis. Nah, itu sudah sifat, masuknya ke prinsip. Kemudian prosedur yang dibuat itu adalah prosedur operasi. Kemudian prosedur yang dibuat itu adalah prosedur operasi. Itu di sana. Cara operasinya gitu ya, Bu. Prosedur operasi. Iya, konsep itu kan ide abstrak, ada contoh, ada bukan contoh. Nanti. Iya, konsep itu kan ide abstrak, ada manakah contoh, yang ada bukan termasuk contoh. suku 2? Manakah yang termasuk suku 2? Mana yang bukan? Iya, Bu. Mana yang bukan? Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk, Emma. Yuk, Ya Bu, menyambung dari Pak Syarial Hadi tadi nih Bu, yang masalah indikator apa sih kan kalau punya Pak Syarial Hadi kan memang ada dibeda-bedakan nih Bu, bersama linear kalau punya Pak Syarial linear kuadrat, kuadrat Linear, kan beda, linear ya. kuadrat, kuadrat. Linear kuadrat, Ya. Harus hierarki dia. Ya. Kalau misalnya nih Bu ya punya Iman nih Ponen dalam duluan. kalau misalnya nih Bu ya misalnya dengan materi yang lain Bu, misalnya dengan waktu yang sesingkat-singkat ini nih Bu, kan materi persamaan trigonometri itu kan ada 5 sifat Bu. Kan materi persamaan Kok ke trigono pula tadi pangkat eksponen. Persamaan logaritma, maaf Bu. Persamaan logaritma pula tadi iya, maaf Bu. Persamaan logaritma Emma kan punya 5 sifat nih Bu. Jadi kalau misalnya Emma pecah untuk pertemuan keduanya lagi dari sifat pertama sampai ketiga. Sifat persamaan logaritma contohnya. Kan dia materi apa Bu? Persamaan logaritma. Iya.
dari konsep logaritma yang tadi. Iya. Konsep Dari konsep logaritma yang tadi. pertemuan kedua dengan ketiga itu Bu rencana. Maka yang persamaan logaritma ini dua pertemuan Bu. Yang menjadi dua. Bisa dua pertemuan, yang satunya yang berbentuk persamaan kuadrat, misalnya persamaan logaritmanya, yang pertama bentuk linear. Persamaan logaritma itu kan bisa bentuk linear, bisa bentuk kuadrat. Tapi dalam logaritma, bentuk linear itu persamaan logaritma yang sederhana, ya kan? Jadi kan tiga pertemuan itu. Ya kan? Jadi dua pertemuan itu untuk persamaan trigonometri, persamaan logaritma aja gitu Bu. Nah, dia begini, trigonometri kan sudah belajar. Nah, ya kan? Iya, persamaan logaritma kan di sini konsep logaritma kan sudah belajar, maksud Ibu. Konsep logaritma pertemuan pertama sudah oke dia di sana. Kemudian pada pertemuan kedua masuklah persamaan logaritma sederhana. Nah, pertemuan ketiga masuklah persamaan logaritma bentuk kuadrat misalnya. Atau sistem persamaan logaritma, terserah. Itu ada aplikasinya semua itu. Nanti di pemecahan masalahnya mau dibawa ke SPLDV, bukan SPLDV namanya lagi itu. Persamaan dua variabel tapi dalam bentuk logaritma. Bisa. Kemudian persamaan kuadrat tapi dalam bentuk logaritma. Bisa. Kemudian persamaan itu yang ketiga nanti. Bisa. Jadi aplikasinya ke yang lain. Jadi aplikasinya ke yang lain. Yuk, sama. Terima kasih Bu. Siapa lagi Pak Zadri? Ya Bu, tanya Bu. Nah, silakan. Pak Zadri. Tadi ada yang nanya fakta, konsep, prinsip, prosedur ya Bu. Tadi ada yang nanya ngambil materi persamaan garis lurus Bu. Jadi ngambil materi persamaan garis lurus Bu. Apakah perlu diingat bahwa simbol titik itu dua titik sudah cukup untuk membuat garis lurus? Apakah itu sudah prinsip itu Bu? Dua titik sudah cukup untuk membuat garis lurus. Apakah itu sudah prinsip itu Bu? Belum. Belum Bu. Belum. Itu masih konsep. Belum. Kan hanya satu ide di dalamnya. Itu masih konsep. Jadi konsep itu hanya satu ide di dalamnya. Jadi konsep itu hanya satu ide di dalamnya. Iya, betul. Siapa lagi? Silakan. Widya Deswinda tadi hidupkan suara, sekarang udah hilang lagi. Widya Deswinda tadi orangnya tidak kelihatan. Sekarang udah hilang lagi. Siapa lagi? Orangnya tidak kelihatan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Widya. Saya nanya Bu, saya kan ngambil persamaan garis lurus. Jadi ada bagian gradien itu Bu. Untuk keterampilannya untuk gitu Bu, maksud banyaklah. Banyaklah. Karena pada yang pertama itu menggambar persamaan garis lurusnya kan udah itu Bu untuk sebelumnya. Kalau pada apa saja IPK-nya di sana? Kan menentukan persamaan dari menentukan kemiringan. Pertama menentukan persamaan sebuah garis jika diketahui dua titik. Pertama menentukan persamaan sebuah garis jika diketahui dua titik. Ya, kemiringannya jika diketahui persamaan Bu. Jika diketahui gradien. Jika diketahui persamaan menentukan gradien jika dari dua titik yang diketahui. Dari dua titik yang diketahui untuk satu pertemuan itu sebetulnya tergantung karakteristik peserta didiknya kalau kecepatan itu. Itu di mana Widya mengajar didiknya kalau di kecepatan itu? Batam Bu. Itu di mana Widya? Di Batam. Anaknya cepat kan kalau di kota Batam? Batam Bu. Kebetulan agak-agak di
Kebetulan agak bukan di kota, bukan di kota Batamnya, di Pulau Batam gitu ya? Bukan di kota. Ini Bu, bukan di kota Batamnya, di di Pulau Batam gitu Sagurung, ya? jadi agak ini ujung. Ujung ya. Jadi Ya. agak Jadi di sini dirancang sekarang berapa pertemuan persamaan garis lurus itu. Makanya kita akan persamaan garis lurus KD kemarin kurikulum Itu kita sudah tentukan menganalisis berapa indikatornya semua, tentukan Ya sudah Bu. berapa indikatornya semua. Ya, kalau saya Sudah ada berapa buatnya indikatornya? ada. Pengetahuan aja dulu. Kalau saya buatnya ada. Kalau Pengetahuan saya aja dulu. pengetahuannya ada 8 Bu. Kalau 8. saya pengetahuannya Coba sebutkan agak 2 yang awal. 8. eh, Coba sebutkan agak 2 yang awal. garis lurus, baru Yang pertama apa indikatornya? garis lurus, mengidentifikasi bentuk persamaan garis lurus. Bagaimana mengidentifikasi itu? Mengidentifikasi bentuk persamaan garis lurus. Bagaimana Kan ada yang bentuk kan ada yang bentuk Y sama isinya artinya membedakan mana yang persamaan garis lurus, mana yang bukan. ya gitu Bu. Membedakan mana yang persamaan garis lurus, mana yang bukan. Ya, Bu. Hanya menentukan itu Jelaskanlah itu. indikatornya. Yang pertama baru Hanya menentukan itu. menentukan. Jadi misalnya untuk soalnya diberikan beberapa garis, ada yang ada yang garis lurus, ada yang hanya satu variabel. Apakah ada yang garis seperti itu? Ada yang hanya satu variabel. Harusnya soalnya seperti itu. Misalnya kalau soalnya itu AX tambah C, itu kan bukan garis lurus. Kalau soalnya hanya titik tambah B, ya kan? Hanya C itu kan nilai X saja. Hanya titik gitu. Tapi kalau persamaan garis lurus dia memuat 2 variabel. Jadi di sana harus dijelaskan. Tapi ada juga misalnya kalau fx sama dengan ax tambah y itu bentuk apa? Fungsi, ya kan? Iya Bu. Nah, jadi beda-beda ya, jadi harus lebih apa? Bukan ax tambah y, ax kuadrat tambah bx tambah c itu fungsi kuadrat misalnya. Jadi bukan persamaan garis lurus lagi. Nah itu harus dibedakan. Itu mengidentifikasi seperti itu. Itu gunanya untuk menjelaskan konsep garis lurus. Itu gunanya. Kemudian yang kedua, garis lurus. Kedua, indikatornya Menentukan persamaan garis dari 2 titik yang diketahui. ya, yang ketiga Garis dari menentukan kemiringan. ya, yang ketiga persamaan garis lurus. Kemiringan. Nah, yang pertama dengan yang kedua itu kan sebentar menjelaskannya. Nah, yang kalau sudah ada 2 titik itu kan sebentar. Ya, sudah bisa dibuat persamaan garisnya. Masukkan titiknya kedua-duanya, ganti, ya kan? Persamaan garisnya. Kan seperti itu, kan dapat persamaan garisnya. Ganti. Kemudian yang ketiga tadi, persamaan garisnya. Coba ulangi. Kemudian yang ketiga Menentukan tadi, kemiringan persamaan garis lurus. ya Y2 kurang Y1 itu ya. Kemiringan Per persamaan X2 kurang garis itu. lurus. Ya, Y2 kurang Y1 itu ya. Itu ini Bu, Bukan, ya, satu itu. diketahui persamaannya. Ya. Kalau dari persamaan Y sama ini, dengan Bu, MX tambah C kan, Kalau dari persamaan Y M-nya berapa? dengan MX tambah C kan Itu saja. Yang keempat lagi. M-nya Itu bisa digabung dengan yang keempat itu. Itu saja. Yang yang keempat menentukan lagi. kemiringan Itu bisa dari digabung dengan diketahui. yang keempat itu. Berarti yang tadi Bu, yang menentukan Ya, kemiringan yang Ibu dari 2 bilang titik tuh. yang Itu satu bisa diketahui. satu Berarti yang juga, tadi, Bu, satukan. yang Ya, yang Ibu bilangnya kalau 2 jam. Tapi kalau 3 jam tambah 1 jam. Itu caranya kalau 2 jam. Jadi bisa 2 indikator itu satu pertemuan kalau dia. Jadi bisa 2 indikator itu satu. Tapi kalau pertemuannya seperti Malia apa? Tapi kalau tema yang 3 jam langsung apa? 3 jam ya. Yang mungkin 3 indikator bisa digunakan. Tapi dengan syarat kita tambah mungkin 3 indikator bisa digunakan dengan syarat kita tambah LKPD-nya di rumah. Kalau 3 jam indikator itu kalau keluasan kalau 3 jam ambil aja 3 indikator itu kalau keluasan gitu. Tapi dengan cara tambah di rumah jamnya. Tapi dengan
Jadi tidak hanya 60 menit itu kalau dalam daring kan sudah dianggap 3 jam. Tapi materi yang sebetulnya harus kita capai itu tetap 3 kali 40. Tapi dengan cara asinkron tambahannya 3 kali 40. Jadi yang sinkronnya hanya 60 menit 3 pertemuannya, 3 jamnya, tapi harus tambah 30 menit lagi, 6 menit lagi di rumah. 30 menit asinkron. 60 menit lagi di rumah. Jadi asinkron itu Bu dimasukkan dalam RPP itu waktunya juga disebutkan gitu ya. Enggak. Dalam RPP itu waktunya juga disebutkan gitu ya. Jadi Enggak. hanya yang Kalau sinkron disebutkan aja juga sebetulnya kalau hanya yang nggak tahu ketentuannya seperti apa dalam daring itu. Apa ketentuan pertemuannya saja atau seharusnya kalau menurut pendapat Ibu ya memang harus masuk seharusnya kalau menurut pendapat Ibu cuma memang harus masuk itu serba terbatas itu Pak Yosi. Kita itu serba terbatas. Sekarang mohon ditambahin adalah Pak Yosi yang menerapkan itu. Mohon ditambahkan Ya, Pak Yosi. bisa aja ditambahkan, Bu. Ya, bisa aja ditambahkan atau 2 JP. Bisa aja ditambahkan anak-anaknya terhadap anak-anak kan sesuai dengan kecepatan anak-anak. Ada anak-anak mungkin bisa menuntaskan 1 JP, tapi mungkin anak-anak yang lain bisa lebih 3 atau 4 JP. Tapi di anak-anak yang lain bisa di range 3 atau 4 JP. Kita targetkan aja misalnya 1 JP atau 2 JP. Kita targetkan itu sinkronnya 1 JP, asinkronnya 1 JP, misalnya begitu ya Pak? Ya, Sinkronnya kalau 1 dia 2 jam. JP, asinkronnya 1 JP, misalnya begitu ya Pak? Ya, kalau dia 2 jam. Bisa dipahami? Widya? Jadi bisa aja kita pisah ya. Jadi waktu pembelajaran itu sinkronnya 60 menit, asinkronnya 60 menit misalnya. Sinkronnya berarti kan sudah 3 jam penuh menit. 3 JP pembelajaran luring. Kan sudah 3 jam penuh. 3 JP pembelajaran luring. Ya, paham maksudnya? Paham, Bu, paham. Jadi kerja di rumahnya juga 60 menit. Kerja di sekolahnya 60 menit. Kerja di rumahnya juga tetap tercapai seperti biasa. Kerja di sekolahnya 60 menit. Nah, jadi bisa saja tercapai seperti itu. Tapi ya buat dalam kurung lah misalnya. Seperti itu. Tapi waktu ya buat dalam kali 40 menit kurung, 60 menit sinkron, 60 menit asinkron. Itu kan kejelasan RPP itu tergantung kita yang menggunakan. Itu kan kejelasan RPP itu tergantung kita yang menggunakan. Itu tidak baku kalau yang seperti itu. Yang Jadi itu tidak baku ya kalau misalnya kita asinkron kita udah membagikan LKPD sebelumnya Bu. Asinkron kita udah sinkronkan kita membahas LKPD yang sudah sinkron beberapa siswa itu berarti boleh juga LKPD yang sudah sinkron beberapa siswa. Kalau membahasnya itu kan di sekolah di daring di sinkron. Kalau membahasnya dihitung sebagai sinkron. Membahasnya pada kegiatan inti itu. Tapi dia sudah mengerjakan di rumah terlebih dahulu itu dihitung sebagai asinkron. Nanti mengerjakan tes formatifnya pakai Google Form itu juga dihitung sebagai asinkron. Itu juga dihitung sebagai asinkron. Ya, makasih ya Bu. Yuk, sama-sama. Iya Bu. Paham. Ya, makasih ya Bu. Iya, mungkin aku sama-sama. Tadi ada ada diskusi sedikit sama Bu Heni. Ada diskusi kira-kira apa skenario yang dirancang bisa kira-kira apa silakan Bu Eni. Sudah Pak, sudah saya kirim ke grup silakan Bu kecil kelompok 2 Pak. Sudah Pak. Di sini kita menyajikan 2 Pak. Iya, di sini kita sesuai dengan jadwal kita. Jadi tidak di kelompok saja yang tahu, maksudnya tahu forum di web. Jadi tidak di kelompok saja yang tahu. Mungkin bisa Ibu ceritakan di web meeting. Kalau saya lihat tadi RPP pertama saja sudah bagus begitu. RPP kedua saya belum sempat tadi baca refleksi. RPP kedua saya belum sempat tadi baca refleksi. Tanya sama Pak dosen tentang tadi yang tanya sama Pak dosen. Nah, jadi modelnya saya mengubah mengubah bentuk RPP yang tadi hanya sinkron. Saya mengubah menjadi 2. Ya, sinkron, kombinasi. Menjadi 2. Kemudian saya bagi di kegiatan pembelajarannya Ian. Saya bagi di sebelum pembelajaran kan kegiatan jam itu 1 jam 1 pembelajaran dan kan kegiatan sesudah pembelajaran.
Ya, satu jadi asinkronnya. dan satu pelajaran. Ya, Jadi asinkronnya. Sebelum ya, pembelajaran atau bagaimana? Silakan ceritakan. LKPD dulu sebelum pembelajaran atau bagaimana? Silakan ceritakan. Adalah jadi yang sebelum pembelajaran itu yang dilakukan peserta didik adalah yang pertama mendownload aplikasi GeoGebra di smartphone-nya. Terus yang kedua yang telah di-share di mengerjakan LKPD yang telah di-share di Google Classroom. Kemudian di-scan dan di-upload kembali. Intinya di sini sebetulnya adalah mengerjakan LKPD-nya di sini sebetulnya adalah mengerjakan LKPD masuk di dalam jam pembelajaran. Upload aplikasi itu tidak mesti masuk di dalam jam pembelajaran. Mungkin sudah punya di awal aplikasi mungkin sudah di awal karena setiap pembelajaran bisa jadi kita menggunakan punya bisa jadi karena setiap pembelajaran bisa jadi jangan dihitung download aplikasi sebagai menit pembelajaran. Dihitung download misalnya kita sekarang sebagai menit pembelajaran. Kita sudah harus punya aplikasinya sebelum masuk misalnya PPG. Kita sekarang kita sudah harus punya aplikasinya sebelum masuk PPG. Iya kan? Kan tidak dihitung jam pertemuan itu. Nah, kemudian apalagi silakan Bu Emi. Nah, kemudian apalagi silakan Bu Emi. Kemudian kegiatan masuk ke situ kegiatan 4 kali 45 menit itu di situ mau masuk tuh. ada pembelajaran Ya, seperti saran Ibu tadi kan seperti itu. Ya, seperti saran Ibu tadi kan seperti itu. Inti dan kegiatan penutup. Kegiatan tetap ada pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pertama kan masuk ke aplikasi guru dan peserta didik. Pertama kan masuk ke aplikasi Google Meet sampai guru peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran. Guru peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran. Peserta didik bersama guru mau masuk kan? kegiatan yang terdapat di LKPD tadi. Guru mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang terdapat yang telah diberikan kan sudah diisi peserta didik kemudian di-upload. yang telah diberikan kan sudah ini guru menunjuk secara acak peserta untuk menjelaskan jawaban dari LKPD yang telah mereka isi. Jadi untuk menjelaskan jawaban dari LKPD menyajikan menampilkan salah satu LKPD yang sudah diupload mereka untuk menjelaskannya guru dan kawan-kawan yang lain. Menjelaskannya. Nah, di situ terjadi diskusi dan tanya jawab kan Bu. Di situ terjadi saintifik yang tanya jawab mengkomunikasikan, saintifiknya menanya. Di situ nanti nampak. Lalu terakhir itu kegiatan inti kegiatan intinya masih menggunakan GeoGebra-nya masih masuk kegiatan inti. Kegiatan intinya masih menggunakan jadi peserta didik bersama guru menggunakan GeoGebra untuk proses verifikasi hasil kegiatan pada LKPD. Ya boleh, itu menggunakan, memang memakan waktu di sana. Ya, tapi tidak mendownload ya Bu Eni ya. Iya Bunda. Tapi tidak mendownload ya Bu Masuk Eni, ke kegiatan penutup, peserta didik dibimbing oleh guru untuk menyampaikan kesimpulan. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah mengikuti pembelajaran. Guru memberi seluruh PR kepada peserta didik dan diupload di Google Classroom. Kepada peserta didik. Terus guru menginformasikan materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dan materi pembelajaran untuk pertemuan yang harus dikerjakan secara asinkron untuk pertemuan berikutnya di Google Classroom. Nah, di sana Ibu tambahkan itu kan ada PR-nya, ya kan? Ada PR-nya, PR-nya itu termasuk asinkron. Kemudian tidak termasuk asinkron. Kemudian ada tes formatif atau tidak? Bagaimana menilai kemajuannya? Ada. Ketercapaian tujuan pembelajarannya bagaimana? Menilai kemajuannya. Dari PR itu ketercapaian tujuan pembelajarannya bagaimana? PR itu sebetulnya kalau secara teori ya bisa, tapi secara pelaksanaan kalau secara teori ya bisa, tapi secara pelaksanaan itu bisa satu yang mengerjakan untuk semua seperti itu. Nah, kemudian ya kan mungkin lebih baik ada Google Form-nya. Nah, mungkin lebih baik ada Google daripada hanya kita kasih PR kan hanya minggu depan lagi. Daripada hanya kita kasih PR, kalau PR kan hanya minggu depan lagi. Nah, kemudian mungkin seperti itu. Kan ada refleksi kemudian dan mungkin
Karena kan ada refleksi dan tindak lanjut. Kita tidak hanya suruh membaca untuk materi berikutnya. Tetapi kita kasih sedikit pedoman karena siswa itu juga, tetapi kita kasih sedikit pedoman karena siswa itu juga, jadi ada sedikit pengantar ke materi. Jadi adalah sedikit pengantar pada tindak lanjut. Pengantar ke kegiatan tindak lanjutnya itu pada tindak lanjut. Bukan menjelaskan ya. Jadi kegiatan tindak lanjutnya itu pengantar begitu. Tapi bukan menjelaskan ya. Supaya dia dalam mengerjakan LKPD di rumah itu, supaya dia dalam mengerjakan LKPD di rumah itu, atau kita berikan mereka tidak terkendala ajar yang, atau kita berikan bukunya kalau lengkap ya nggak apa-apa ya. Ajar yang nggak punya buku juga. Atau bukunya kalau lengkap situasi lah, tergantung bukan situasi. Karakteristik peserta didik dan karakteristik situasi. Karakteristik peserta didik dan karakteristik sekolah itu tidak sama untuk semua. Kalau Itu refleksinya tidak pakai sama Google untuk semua. Form boleh, Bu? Kalau apa? Refleksinya pakai Google Form boleh, Bu? Evaluasi. Kalau apa? Refleksi. Refleksi. Refleksinya langsung aja di kelas itu. Refleksinya langsung aja di kelas itu. Ya, refleksi itu artinya kan kita melihat ya. Refleksi itu artinya kan kita melihat yang dari proses pembelajaran kita bisa minta pendapat juga ke siswa. Kita bisa minta Apa kesulitan yang dia rasakan dan apa yang dia rasakan dan apa pengalaman baik, kesulitan yang dia temukan, alternatif kesulitan, kemudian harus kita kesulitan yang dia temukan, alternatif kesulitan yang harus kita. Tapi kalau mau diminta nanti kerja anaknya terlalu banyak di rumah. Kalau anaknya mau diminta nanti kerja anaknya ini kan ada refleksi masing-masing. Kalau anaknya mau tidak apa-apa. Seperti kita ini kan ada refleksi masing-masing. Kalau setiap guru memberi seperti itu, kapan lagi dia mengirim. Mungkin lebih baik kalau setiap guru memberi seperti itu, repot juga. Mungkin butuh waktu. Mungkin lebih baik dalam kelas 2 menit 3 menit. Mungkin butuh waktu. Kan tidak semua siswa 2 menit 3 menit kalau di kelas. Kan tidak perlu semua siswa menjawab itu kalau di kelas. Mungkin ditambahkan Pak Yose refleksi itu untuk daring. Mungkin ditambahkan Pak Yose refleksi itu. Iya, jadi kalau refleksi sebenarnya refleksi daring itu lebih ke proses pembelajaran daring. Sebenarnya refleksi daring itu lebih ke proses pembelajaran daring. Apa ya? Misalnya ya meminta feedback dari anak-anak karena memang ini kan kondisinya tidak bertentu feedback dari anak-anak karena memang ini kan kondisinya tidak bertentu tatap juga masukan-masukan dari anak, feedback atau misalnya kita memberikan masukan dari anak, atau terkait dengan misalnya kita memberikan bahan ajar atau saat diskusi kita memberikan mungkin ada atau saat diskusi jadi tujuannya memang untuk langsung mungkin ada kalau bisa jadi tujuannya memang untuk meminta feedback langsung oleh siswa atau diminta secara langsung berbicara, ditulis oleh siswa atau diminta secara langsung berbicara. Jadi kalau saya mungkin 2 atau 3 orang tapi nanti orang bisa juga lewat minta feedback supaya semua orang juga bisa memberikan seperti kita ini ya. Lewat form supaya semuanya juga bisa memberikan seperti kita ini ya. Kemudian yang Google Form tadi jadi memang bisa dua-duanya bisa untuk refleksi proses, bisa juga untuk evaluasinya, evaluasi ketercapaian pembelajaran proses, bisa juga untuk evaluasinya, evaluasi ketercapaian pembelajaran. Di Google Form bisa juga kita pisah. Ada dua ini ya, dua bisa juga kita pisah. Ada dua ini ya, bisa dibuat dua sesi, ya kan? Kita bisa buat terpisah itu. Yang pertama misalnya lembar pertama, sesi pertama itu untuk refleksi proses. Yang pertama yang hanya lembar pertama untuk evaluasi hasil pembelajaran. Benar-benar untuk evaluasi hasil pembelajaran. Iya, bisa. Rekan Bu Eni sudah ini masih? Rekan Bu Eni sudah ini masih? Mungkin sudah Bu Eninya juga nggak ada bicara lagi. Mungkin sudah Bu Eninya juga. Yang lain silakan. Nggak ada bicara lagi. Yang lain silakan. Saya tambahkan sedikit Bu. Ya, silakan. Jadi seperti saya sampaikan kemarin juga kan sebenarnya kita bisa membuat banyak model. Sebenarnya kita bisa tadi kan modelnya dia asinkron, sinkron, asinkron. Modelnya dia asinkron, 4JP dipisah asinkron. Iya.
Jadi kalau 4 JP, 1 JP untuk asinkron awal, kemudian 2 JP sinkron, lalu 1 JP terakhir untuk asinkron. Lalu pilihannya itu bisa kombinasi begitu. Atau yang kalau saya yang lakukan kemarin saya kasih contoh 4 JP itu yang kalau saya yang lakukan 3 JP-nya lebih banyak asinkron di awal, justru kemudian JP-nya lebih banyak saja, 1 JP saja di awal. Kemudian kalau karena itu mungkin sesuai dengan kondisi sama seperti yang disampaikan Bu Armis tadi, sesuai dengan kondisi anak-anaknya dan sesuai dengan kondisi anak-anaknya dan jaringan dan sebagainya. Jadi memang itu tidak bisa dijadikan patokan, benar-benar sesuai dengan karakteristik anak-anak dan karakteristik sekolah. Jadi kitalah yang paling tahu bagaimana membaginya antara asinkron yang paling sinkron, mana yang lebih tepat waktu porsi dan sebagainya. Sinkron, mana yang lebih tepat waktu porsi dan sebagainya. Iya. Masih ada yang lain lagi mungkin? Sudah Bu, itu dari saya Bu. Masih ada yang lain lagi mungkin? Sudah Bu, itu saya. Silakan yang lain, ada yang mau menanggapi lagi? Silakan yang lain, ada yang mau menanggapi lagi? Apa sudah cukup? Apa sudah cukup? Sudah cukup jelas? Mbak Zadri? Sudah cukup jelas? Tanya yang diupload nanti itu jam malam ya Bu ya? Yang diupload nanti biasanya itu batasnya kan 11 malam ya Bu ya? Ya, Bu. Biasanya batasnya ya, Bu. Masalahnya belum siap ini Bu. Kalau waktu Ya Bu, masalahnya belum siap ini. kalau ibu tak begitu paham juga itu diatur, tapi kita tak diberikan itu diatur oleh petunjuk tentang itu. Tapi kita tak diberikan petunjuk. Ini pun waktu kita ini kita sendiri yang membagi. Ini pun waktu jadi kita ini kita sendiri yang hanya kasih waktu. Hari ini begitu, hari pertama apa yang dibahas, hari kedua apa yang dibahas. Hari ini begitu, hari pertama apa yang dibahas. Saya menentukan mau berapa jam kita web meetingnya, arahan jamnya yang ada berapa jam kita. Seperti refleksi itu cuma 15 jamnya yang belum tahu selesai kan fleksibel refleksi itu cuma 15 menit. Tapi kalau biasanya upload itu malam bisa. Tapi kalau biasanya bahkan seperti kemarin analisis sampai malam itu sudah besoknya diperbaiki masih bisa. Bahkan analisis kurikulum itu sudah tapi kalau upload masih bisa. Kalau tidak kita terlambat, tapi kalau nanti tidak bisa terbuka lagi kalau tidak kita nah itu yang susah nanti tidak bisa terbuka lagi untuk kita. Nah itu yang susah. Bu, iya, Meta. Bu, ini saya masih mau menanyakan tentang kompetensi dasar indikator nih, Bu. Menanyakan tentang kompetensi dasar indikator nih, Bu. Bingung saya, Bu. Saya kan ngambil untuk materi statistik kan, Bu. Untuk materi dasarnya 3.2-nya dan analisisnya, ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan untuk pertemuan pertama ini di kelas berapa? Saya 12 Bu. Kan untuk pertemuan pertama ini di kelas berapa? Di indikator saya untuk KD 3.2 itu untuk pertemuan pertamanya itu menentukan ukuran pemusatan data pertamanya data tunggal Bu. Itu menentukan min, median dan modus. Data kalau untuk SMA ya, Bu. Itu data tunggal itu sebetulnya di SMP juga sudah dipelajari. Data tunggal itu sebetulnya di SMP juga sudah dipelajari. Sama kawan yang ngajar di SMA katanya juga nggak juga dimasukkan data tunggalnya. Jadi memang langsung masuk ke data berkelompok. Langsung ya masuk ke data berkelompok, tapi sebagai persepsinya data tunggal. Iya, soalnya di buku tapi sebagai persepsinya data tunggal. Iya, makanya saya masih diajarkan data tunggalnya juga makanya. Jadi tidak masuk indikator lagi saja.
indikatornya Jadi tidak masuk indikator lagi. pertamanya langsung menentukan ukurannya Langsung kelompok aja. data berkelompok Langsung menurunkan rumus data berkelompok. Data berkelompok itu kan banyak juga macam menurunkan rumus data berkelompok. Data berkelompok itu kan banyak juga macam. kan untuk keterampilannya KD keterampilannya kan 4.2 nih Bu, kan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dan program. Ini kan untuk materinya menentukan tabel distribusi frekuensi. Ini kan Bu, materinya. Jadi di sini menentukan tabel distribusi untuk pertemuan pertama saya ini berarti untuk indikator keterampilannya berarti nggak ada nih Bu atau gimana ya? Adalah. Keterampilannya berarti nggak Kalau ada nih, Bu, atau tadi, kalau di gimana ya? pengetahuan tadi Adalah. mungkin datanya sudah Kalau diberikan. tadi, kalau di Misalnya pengetahuan dari tadi mungkin datanya sudah data nilai diberikan. siswa lah Iya. yang paling mudah gitu ya. Kalau Biasanya saya data suruh dia nilai siswa lah mengukur berat ya, badan nilai ya. siswa saja misalnya Saya sudah suruh ada dia nilainya. mengukur berat Ya, badan. nilai siswa Tetapi saja kalau misalnya untuk sudah ada nilainya. pemecahan masalahnya tidak ada Tetapi data kalau nilai untuk siswa cerita pemecahan saja lagi masalahnya ada tidak harus ada ada data nilai siswa unsur cerita pemecahan segitu masalahnya, saja unsur lagi hotnya di ada harus sana. ada unsur pemecahan Yang akan lebih masalahnya, sulit unsur sehingga hotnya dia di bisa sana. mengelompokkan data-data itu Yang nanti akan lebih sulit sehingga di dia dalam bisa kelompok. mengelompokkan data-data itu nanti Jadi di dalam berarti kelompok. indikator yang sesuai untuk keterampilannya itu seperti apa? Yang menyelesaikan masalah. Berarti di situ ya di sini kan ada ada Bu untuk indikator umumnya kan untuk materi statistik itu ada dua. KD4-nya apa bunyinya? Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi penyajian data hasil pengukuran dan berarti itu ya Bu ya. Tetap Ya, itu yang saya jadi di masukkan di tengah. sini harus juga Berarti itu diketahui Bu, ya masalahnya itu. Misalnya seperti membuat grafik. Data yang bagaimanakah yang membuat grafik histogram? Data yang bagaimanakah yang cocok dengan poligon frekuensi? Data yang bagaimanakah itu harus diperhatikan, jangan sembarang data ke sini masuk ke sana masuk. Itu harus diperhatikan, jangan sembarang data ke sini masuk ke sana masuk. Kalau datanya perkembangan berat badan kalau datanya perkembangan berat badan masuknya ke poligon frekuensi. Itu maksudnya tapi kalau datanya banyak seperti nilai siswa, Tetapi kalau datanya banyak seperti nilai si A sekian, nilai si B sekian, nilai itu tidak bisa dalam poligon frekuensi. Itu harus diperhatikan, bukan nilai siswa itu yang turun naik, tapi dia punya masing-masing. Bukan nilai siswa itu kalau data berupa perkembangan dalam tahun yang lalu. Kalau data berupa perkembangan dalam itu baru cocok ke poligon frekuensi. Karena dia turun grafiknya itu linear, anggotanya real. Grafiknya itu linear, anggotanya real. Kalau misalnya di dalam suatu kecamatan, kalau masyarakat di dalam suatu kecamatan yang masyarakatnya yang itu cocoknya diagram lingkaran, harus yang berdagang sekian persen itu cocoknya diagram lingkaran, harus diperhatikan nanti poligon pula soal itu. Nah, itu harus kita kenal nanti poligon pula. Jadi aplikasinya itu macam-macam. Harus itu juga harus disesuaikan. Jadi aplikasinya itu macam-macam. Contoh itu juga harus disesuaikan. Dalam distribusi frekuensi. Tabel apa yang ada dalam distribusi frekuensi itu kan? Itu ada rentang kalau distribusi frekuensi itu kan? Jenis kelamin tidak bisa, ya kan? Kita hanya sekedar jenis kelamin banyaknya orang, ya kan? Seperti diagram lingkaran tadi, banyaknya orang kan tidak bisa di situ. Seperti diagram lingkaran tadi, pekerjaan orang kan tidak bisa di situ tempatnya. Dia harus ada datanya data berkelompok gitu ya. Dia harus ada datanya data berkelompok gitu ya. Harus diperhatikan. Mungkin ditambahkan Pak Yose. Harus diperhatikan. Mungkin ditambahkan Pak Yose. Pak akan ditambah? Yuk, sama-sama. Iya, Pak Yose silakan ditambah. Cukup ya. Sudah jelas Meta? Iya, cukup Bu. Sudah jelas Bu. Cukup ya. Sudah Bu. Sudah jelas Meta? Yang lain silakan. Sudah Bu. Ya Bu. Yang lain ya, Mori. Ya Bu. Ini mau bertanya sedikit. Ya, Saya kan kalau
Bu Meta kan dari SMA, mau bertanya sedikit Bu. Ini kan kalau Bu Meta kan dari SMA, kan ambil sasis ini. Kalau Bu Meta kan itu kalau SMA kan dari di Permendikbud. Ini kalau kalau SMA kan dari di Permendikbud. Nah, jadi KD Mori gini Bu, berdasarkan diktas 3.28 menganalisis jadi KD Mori gini KD Mori 3.28 menganalisis KD 3-nya menganalisis ukuran persyaratan data tunggal dan data kelompok. Ya, data tunggalnya tapi tidak mudah-mudah seperti yang dia Pak. Data tunggalnya tapi tidak mudah-mudah seperti yang dia Pak. Ya, kan berbeda Bu SMA dengan gitu Bu ya. Ya. Awal kan berbeda Bu SMA dengan SMA gitu Bu ya. Awal rencana saya di IPK-nya menghitung ukuran pemusatan di 3 ini. Kemudian yang pertama menghitung ukuran pemusatan data tunggal. Kemudian yang ketiga menganalisis ukuran pemusatan data tunggal. Kemudian Mori ngajar di mana nih? Di sini kan SMK 2 kan? Mori ngajar di mana nih? Di sini kan SMK 2 kan? Kalau data tunggal itu sebagai SMK 2 itu apakah tidak memungkinkan kalau data tunggal itu sebagai persepsi saja? Tidak bisa. Karena itu yang masuk rata-rata tidak bisa. Ya tak mau belajar malas yang masuk matematiknya. rata-rata masuk SMK nih Bu. Ya tak mau belajar. Ya bisa kita masukkan indikator dulu. Iya Bu. Jadi boleh dipenggal Bu misalnya. Ya bisa kita masukkan indikator dulu. Harus dipenggal, dia kan beda. Jadi boleh dipenggal Bu misalnya data tunggal dulu data kelompok. Harus dipenggal, dia kan beda. Pertemuan keduanya mungkin nanti baru data kelompok buat dengan lagi-lagi pertemuan mediannya mungkin misalnya untuk data tunggal itu min median modus atau langsung misalnya untuk data tunggal itu min median modus atau langsung 5 serangkai misalnya tahu mau bisa jadi ini khusus untuk data tunggal untuk rata-rata yang gabungnya seperti ini ada indikator yang data untuk rata-rata yang data tunggal ada indikator, yang data kelompok ada indikator. Berarti bisa Bu ya? Berarti boleh bisa gini Bu ya? Min. Jadi misahnya itu bisa. Berarti boleh bisa gini Bu ya? Min. Jadi misahnya itu bisa kalau kita memisahnya itu misalnya sekarang kalau kita memisahnya rata-rata misalnya sekarang materi Mori itu bisa jadi untuk data tunggal, bisa jadi untuk data rata-rata itu bisa jadi untuk data data berkelompok. Rumus rata-rata itu kan juga banyak seperti itu. Tapi mulainya rata-rata itu kan juga banyak yang frekuensi. Tapi mulainya pakai frekuensi saja, jangan yang nilai sederhana lu ada sekian orang sudah mulai dari sana. Jadi yang nilai X-nya dulu ada sekian orang sudah mulai dari sana maksudnya. Jadi ada X-nya di sana. Untuk data tunggal mulainya dari sana nanti untuk data tunggalnya kemudian nanti untuk data berkelompok kalau tidak salah 3 rumus ya Ibu bukan orang statistik, kalau tidak salah kelompoknya Ibu bukan orang itu dijadikan data kelompoknya ya jadikan satu pertemuan untuk rata-rata itu nanti ada ya jadikan satu pertemuan untuk rata-rata itu nanti sinkron nanti ada lagi diawali dengan 1 minggu asinkron nanti sinkron asinkron baru masuk ke 1 minggu selesai median nanti baru masuk ke median gabungan apa Bu? Median kuartil median dengan modus bisa digabungkan tapi tergantung dengan modus bisa digabungkan bagaimana bagian tapi tergantung program semester Mori kemarin bagaimana bagian tergantung juga program semester Mori kemarin seperti apa. Nah, kalau median dengan kuartil kan bersama gitu. Cuma kalau median kan nilai tengah. Nah, kalau median dengan kuartil kan bersama gitu. Cuma kalau median kan nilai tengah. Itu sejalan. Ya. Itu Q1, Q2, Q3 itu sejalan. Tapi Q2-nya kan median. Itu Q1, Q2, Q3 pertemuan saja. Tapi Q2-nya kan median. Iya, Bu. Itu sejalan. Mau pertemuan saja. Hasil pun langsung enggak apa-apa di sana. Kan ada asinkronnya. Hasil pun langsung enggak apa-apa di sana. Kan ada asinkronnya harus bagus rancangannya itu. Supaya dia bisa membedakan. Tapi LKPD-nya penemuan rumusnya itu. Supaya dia bisa membedakan. Penemuan rumusnya itu. Dapatnya dia sehingga jangan dikasihkan aja rumusnya Q2 Q3. Tunjuknya dapatnya dia sehingga dia dapat 1. Ditambahkan Pak Yose 17. Ditambahkan Pak Yose. Mori tadi mulai langsung 328 ya. Mori tadi mulai langsung 328. Ya, kan sesuai kemarin kan disuruh sesuai apa, Pak? Ya, kan sesuai kemarin kan sesuai apa, Pak? Itu sesuai apa kan 328 tanggal saya apa ini kalau saya buat program semester langsung 328 itu tampaknya awalnya ini kalau saya buat program semesternya. 327-nya di Langkawi atau gimana? 327-nya di Langkawi disuruh kemarin di merancang
Jadilah kau kemarin karena disuruh kemarin di merancang 14 sampai 27 Oktober. Minggu ketiga bulan Oktober. 14 sampai soalnya 327 itu kan Iya. kajiannya. Soalnya 327 itu kan kajian statistiknya. Mengevaluasi statistiknya agak kalau justru agak terpisah jadi nggak agak ini nanti kalau saran saya 27 dulu justru jadi nggak pertama ini nanti kalau saran saya 327 baru 328-nya 2 kali pertemuan pertama 327 baru 328-nya 2 kali pertemuan keduanya jadi 328 pertama 327 pertemuan keduanya 328 bisa 328-nya dibuat 2 kali. Iya. Oke, ya, siap. Ibu tak begitu paham statistik itu. Iya. 327-nya mengevaluasi kajian statistik karena jadi 327-nya mengevaluasi kajian statistik, Bu. Jadi justru kalau sekarang ini yang pertemuan aja cukup ditekankan. Kalau sekarang ini yang justru yang ditekankan yang kalau lihat esensial itu di kajian statistiknya yang esensial justru KD esensialnya itu di kajian karena memang yang tadi saya bilang yang ukuran karena memang yang tadi saya udah dapat bilang yang ukuran yang itu esensialnya dapat di kajian statistik yang anak justru esensialnya itu yang membuat kesimpulan dari grafik. Misalnya anak-anak melihat grafik lalu membuat kesimpulan dari grafik. Sebenarnya Pak ya, berarti tidak apa-apa masalah pertemuan soal kemarin kan mikirnya sebenarnya Pak ya, berarti tidak apa-apa masalah pertemuan soal kemarin kan mikirnya sesuai dengan program semester sesuai masalah program semester kemarin akan tampil kemarin program semester kan masalah berarti masalah program semester kemarin apa ya? Karena yang 327 masih dalam apa karena yang 327 masih dalam apa materi maksudnya besar statistik kan. Materi yang tepat dengan 14 sampai 27 Oktober itu 328 Materi yang begitu ya. tepat Dengan 14 sampai 27 Oktober Oktober itu 328 begitu ya. Oh dia harus keterkaitan dulu ya langsung. Soalnya itu dia harus keterkaitan itu ada di atasnya 327. Soalnya itu 328 itu ada di atasnya 327. Kalau saya udah pernah mengajar di 327 berarti ini saya baca apa gitu Pak ya, pernah mengajar di Oh itu udah ada. Itu yang Bu bilang kemarin nampak itu. Itu yang Bu bilang kemarin nampak itu. Kita kan kemarin merujukkan dari program semester tanggal 14 Oktober itu apa materi apa kita dari program semester tanggal 14 saya tangkap gitu makanya saya buat apa itu kemarin saya tangkap gitu berarti atau tidak bisa nanti kalau 327-nya itu sebagai arti atau tidak bisa nanti kalau 327-nya itu sebagai persepsi di dalam ulangnya bisa diulang sedikit tapi di dalam asing statistiknya. Bisa tidak? Kajian statistik itu apa aja isinya? Kajian statistik itu apa aja isinya? Data tunggal menjadi data berkelompok, data tunggal menjadi data berkelompok. Lalu nanti peserta diminta membuat diberikan data frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Tadi diminta membuat tanya dalam bentuk tabel diagram yang bermacam-macam dalam bentuk diagram yang bermacam-macam. 328 menentukan rumusnya lagi kannya dalam bentuk diagram. Kalau 328 menentukan rumusnya lagi. Menganalisis kalau 328 dia tunggal dan kelompok. Menganalisis apa dia 328 tunggal sesuai dengan program semesternya, tapi dengan syarat di sekolahnya sesuai dengan program harus mengajarkan 327. Tapi dengan syarat jangan dilewati. Mori sudah harus mengajarkan 327 kan itu materi lewati itu. Materi lanjut masih boleh merubah 327 boleh Bu ya 327 masih boleh merubah tapi nanti boleh saja tapi nanti hanya saja boleh saja 327-nya kalau diulang menyajikannya saja tidak boleh 327-nya kalau diulang menyajikannya itu yang tidak boleh jadi dia harus mengajarkan itu ya boleh Bu ya boleh saja tapi yang
Nah, boleh belum saja. diajarkan 327 gitu Bu. Nah, kalau mau mulainya dari sana. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Ya seperti siapa tadi yang SPLDP, SPLK tadi? Ya seperti kalau SPLDP-nya sudah diajarkan sebelum mulai dari kalau SPLDP-nya sudah diajarkan nanti masuk lagi mulai dari yang lainnya satu FPP itu juga tidak apa-apa. Nanti masuk yang penting materinya satu pada rentang itu karena kita tidak punya waktu untuk lebih. Setelah itu langsung masuk review pembelajaran untuk lebih. Setelah itu langsung masuk review pembelajaran. Ibu malah dari Undri ini Ibu lihat tidak diserser juga Ibu malah dari Undri ini terus Ibu dapat jadwal ini tadi malah dari terus Ibu dapat jadwal ini terus tadi malah dari Ibu lihat di jadwal itu sama semua dari Jakarta. Sebentar Ibu lihat di jadwal itu sama semua dari Jakarta. Nah, ini jadi PPL itu nah ini sekarang kita pengembangan perangkat sekarang kita pengembangan 17 sampai 30 September 7 sampai 17 sampai 30 September review pengembangan perangkatnya 1 sampai 9 Oktober review pengembangan perangkatnya komprehensifnya 10 dan 12 Oktober kemudian 12 komprehensifnya 10 dan 12 Oktober diulangnya 1 hari 10 dan 12 kemudian PPL 1-nya itu 14 sampai 27 Oktober kemudian review PPL 1 sampai 31 Oktober sampai 4 November review PPL 1 jadi memang sudah padat Oktober sampai 4 November PPL 2-nya 6 memang sudah padat 5 sampai 11 November PPL 2-nya 6 hari 5 sampai sudah jelas terukur jadi kita tidak boleh lebih waktunya jadi sudah jelas atau lebih duluan kita tidak boleh lebih waktunya kemudian dari review PPL 2 kita lagi 4 hari 12 sampai 16 November dan dari review PPL 2 apa jadwal ini Bapak Ibu sudah punya semua? November. Apa jadwal ini Bapak Ibu sudah punya semua? Sudah punya apa belum? Nah, Ibu pun tidak dapat dari Undri. Gitu. Kemarin tiba-tiba hari Rabu, Ibu juga kaget tiba-tiba udah dikirim nama Ibu hari Rabu, hari Kamis. Ibu juga kaget tiba-tiba udah dikirim nama pasangannya Ibu lihat Pak Yose, Ibu langsung kasih tahu Pak Yose. Kemudian karena pasangannya Ibu lihat Pak Yose, Ibu langsung kasih tahu Pak Yose. Nah, itu nanti mungkin bisa Ibu ya kasih tahu ke panitia biar di-share-nya. Itu nanti mungkin kalau ini tadi Ibu dapat secara pribadi saja dari teman di kalau ini tadi Ibu dapat kebetulan sama materinya jadi diskusi juga. Kebetulan sama materinya jadi diskusi juga. Nah, dapat pengembangan perangkat yang sama sekarang begitu. Nah, dapat pengembangan perangkat yang masih sama ada lagi silahkan. Mungkin masih ada lagi silahkan. Masih ada yang ragu atau sudah cukup? Masih ada yang ragu atau sudah cukup? Bagaimana? Tentang bagaimana perangkat ini? Tentang perangkat ini? Perangkatnya belum diunggah kan? Perangkatnya belum diunggah kan? Belum. Perbaiki dulu ya. Belum. Mungkin mau menyelesaikan itu lagi diperbaiki dulu ya. Mau menyelesaikan perangkat lagi, menyelesaikan itu lagi. Bu, maaf Bu, mau nanya Bu. Ya, Pak Herman baru muncul. Bu, maaf Bu, Andi Bu. Ya, Herman baru muncul. Oh ya, dua yang apa? Andi Bu. Andi ya. Ya. Oh ya, dua yang apa? Kan Andi, soalnya silakan. ya, dari kemarin saya lihat soalnya untuk RPP-nya tuh kayaknya kemarin saya nggak ada yang baku ya Bu ya. Untuk beda-beda. Kayaknya nggak ada yang baku ya Bu ya. Jadi kalau format beda-beda. itu banyak macam formatnya. Kalau format itu banyak muat semua aspek. Tapi inti harus muat semua aspek. Format itu kan kepala individu. Format itu kan kepala orang. Yang dibuat Bu Hendy kan saya rasa udah luar biasa mantapnya. Mungkin bisa nggak saya rasa udah jadikan luar biasa. Oh, itu bagaimana? Format namanya itu. Sistematika penilaian. Format namanya itu sudah berisi. Kalau sudah dinyatakan bagus atau tidak itu sudah isinya, kontennya itu. Dinyatakan bagus atau tidak itu. Tapi kalau format itu ya belangko kosong.
Tapi kalau format, Soalnya saya format merasa itu ya kayaknya belangko punya saya kosong. masih belum Nah, kalau itu Soalnya saya sudah merasa kontennya, kayaknya punya saya masih belum konten kalau listnya itu. Sudah kontennya, jadi bingung. konten kalau listnya itu. Kalau itu ya tergantung kepada kemampuan kita masing-masing kalau itu dan kecakapan teknologi kita masing-masing kalau itu. Tapi kalau yang ditanyakan format, ya formatnya ya ditetapkan oleh sekolah juga boleh seragam begitu. Formatnya ya ditetapkan oleh sekolah kosong yang belum diisi. Nah, jangan salah-salah pertanyaan nanti ibu jawab format. Rupanya ditanya salah-salah pertanyaan nanti ibu jawab format. Iya Bu, maaf Bu, Rupanya makasih. ditanya ya sama-sama. Iya Bu, maaf Bu, makasih. Ada tambahan Pak Yose? Ini Pak Herman baru muncul sepertinya. Ada tambahan Dari Pak tadi Yose? Bu, cuman Ini Pak Herman mengawasi baru dulu. muncul sepertinya. Dari tadi mau nanya Bu, mengawasi dulu. Terkait tentang materi ajar ya yang di reguler ini. Berarti kalau misalkan di pertemuan pertama dengan pertemuan kedua kan itu kan sudah beda ya Bu ya. Tapi masih terkait apakah boleh dituliskan sama gitu ya Bu ya. Maksudnya apa? Contohnya apa? Gitu ya Bu. Pertemuan pertama kan kalau yang RPP saya ini kan pertemuan pertama kan baru mulai dari awal jadi menjelaskan fungsi kuadrat dengan tabel. Jadi mereka belajar dari awal jadi menjelaskan memasukkan nilai fungsi dulu gitu kan ke tabel. Nah, di pertemuan keduanya grafik. Tapi kalau untuk materi ajarnya itu baru membuat karena masih di situ-situ aja. Apakah materi reguler untuk faktual, konseptual, prinsip dan prosedur? KD-nya apa? Apakah materi reguler untuk faktual, KD-nya. konseptual, prinsip dan prosedur? KD-nya apa? Menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan KD-nya. tabel persamaan dan grafik. Menjelaskan fungsi Berarti kuadrat ada dengan dua. menggunakan tabel persamaan Menjelaskan dan grafik. fungsi kuadrat dengan tabel, yang satu lagi menjelaskan fungsi kuadrat dengan grafik. Iya. Nah, itu menjelaskan fungsi kuadrat untuk dengan materinya grafik. kan masih di situ masih Nah, sama itu ya Bu ya. Nah, jadi untuk faktualnya kan di situ masih sama konseptual sama prinsip sama prosedur berarti kalimatnya boleh sama Bu ya. Karena masih satu materi semua itu kan. Kalimatnya boleh sama Bu ya. Kalimatnya Karena masih satu boleh materi sama itu semua maksudnya kan. apa? Nah, maksudnya gini Bu, Kalimatnya di masih pertemuan sama pertama saya itu tulis maksudnya misalkan apa? contoh nih materi reguler faktualnya grafik fungsi kuadrat. Nah, terus konseptualnya untuk umum fungsi dengan konseptualnya kedua tambah B tambah C kemudian dan seterusnya sama dengan. Nah, di pertemuan Di prosedurnya berbeda. Nah, di pertemuan berarti harus ada yang beda ya Bu ya. Bukan harus ada yang beda, tapi memang berbeda. Tabel dengan grafik kan berbeda. Memang berbeda prosesnya. Karena masih nyambung Bu di kita kan awalnya dari tabel dulu terus dari tabel itu baru dibuatkan ke grafik. Berarti kan dari tabel itu masih termasuk gitu. Baru dibuatkan ke grafik. Berarti kan dari tabel itu masih termasuk gitu. Oh, sekarang tabel aja dulu, besok dari tabel buat grafik. Nah, itu maksud saya. Kenapa kok mesti buat tabel dulu kalau mau buat grafik saya. fungsi kuadrat? Kenapa kok mesti buat tabel dulu kalau mau Apa Bu buat khawatir grafik siswa nanti kayak apa ya kayak dikejar-kejar kayak terlalu banyak gitu. Nah, dia begini Pak, kalau menggambar fungsi kuadrat, itu kan dia ada prosedur, menentukan titik potong sumbu X, menentukan titik potong sumbu Y, menentukan titik puncak, melukis grafiknya, kan prosedurnya. Kenapa kok cari tabel? Belum sampai situ. Kenapa kok cari tabel? Perkenalkan tabelnya. Ini mengajar SMP atau SMA Pak? SMP. Ini mengajar di SMP ya. Oh, tabelnya ya grafiknya dari tabel di SMP. Di SMP ya yang tabelnya awalnya kan kita kenalkan dulu tabelnya gitu ya. Ya. Awalnya kan berarti materinya lanjut ya. Jadi pada pertemuan pertama menggambar fungsi kuadrat dengan tabel. Nah, kemudian pada pertemuan kedua yang menggambar fungsi kuadrat dengan grafik, jadikan menggambar fungsi kuadrat dengan tabelnya sebagai persepsi. Nah, kalau rencana saya itu di awal baru belajar tentang tabel nilai fungsi itu dulu Bu, menentukan nilai suatu nilai fungsi nilai suatu fungsi kuadrat dimasukkan ke tabel dulu gitu loh Bu, karena anaknya apalagi dalam keadaan normal saja masih agak susah nangkap, apalagi dalam keadaan daring ini gitu kan. Jadi mana daerahnya Pak? Dalam keadaan daring ini gitu kan. Di Piayu Bu, agak di pelosok ya Bu ya. Di mana tuh?
di mana ya? Saya beduk kalau di Batam itu masih di Tanjung, bukan Tanjung sih ya. Cuman agak di daerah ujung-ujung gitu lah, Bu. Di daerah Hampir gitu lah, Bu. Tapi kelengkapan fasilitasnya lengkap. Fasilitas sekolah kami sekolah baru, Bu. Belum terlalu lengkap. Bukan, fasilitas anaknya maksudnya. Oh, fasilitas anak. Kalau fasilitas anak kebetulan di Batam ini sudah bagus, Bu. Kan sudah bagus. Ya. HP apa segala macam sinyal, alhamdulillah. Kan sudah bagus. Jaringannya segala macamnya udah bagus kan di sana, tidak ada kendala. Segala macam. Jadi bisa kombinasikan antara asinkron dengan sinkron. Jadi jangan kita membuatnya itu tidak tercapai nanti materinya. Jadi sebetulnya jam yang digunakan anak daring ini lebih banyak daripada luring karena dia bekerja di rumah. Jadi misalnya seperti LKS itu dia mengerjakan di rumah mungkin dia bisa 1 jam sampai 60 menit, padahal pengisian LKS hanya 30 menit misalnya. Dia bisa mengisi waktu yang lama di rumah. Jadi tapi kita harus pantau, dia harus kirim kembali bahwa yang sudah dia kerjakan itu kita terima, dia kirim lagi bahwa yang sudah dia kerjakan seperti itu. Jadi tidak masalah itu Pak Herman. Seperti itu. Berarti langsung aja ya, Bu ya, langsung ke grafik gitu ya, Bu ya. Langsung ke grafik boleh seperti itu. Asal di LKS-nya itu memang dibuat ada tingkat-tingkatnya begitu. Jadi ada prosedurnya itu gambarlah misalnya pertama dulu buat titik-titiknya, kemudian dalam tabel gitu kan, nanti buat hubungkan dalam itu harus ada persepsinya itu sumbu X sumbu Y itu bidang datar itu apa namanya itu kalau PD seperti itu. Nah, gambarkan titik-titik yang sudah didapat dalam tabel itu pada kertas berpeta atau apalah misalnya dia untuk bekerja dalam LK-nya. Kertas miligram atau apa ya seperti itu. Ya, kertas miligram. Itu kan sudah bisa. Bagus itu sebetulnya daerahnya. Itu kan sudah bisa. Saya kalau misalkan saya dulu maksudnya dari belajar membuat tercapai nanti. Pelan-pelan dulu. Tidak tercapai nanti. Tidak tercapai nanti. Sebentar waktu cuma masukkan titik dalam tabel aja. Itu kan sebentar waktu cuma ya kalau misalkan dari luring gitu kan kita kan langsung mengawasi kerja mereka gitu kan dengan waktu yang disediakan juga agak panjang kan kita yakin juga Bu, tapi karena dengan waktunya juga dikit berarti makanya kita tagih LKPD-nya Pak, kemudian ditagih dibuat LKPD-nya Pak, kemudian dari ya. Jadi dia harus kirim kembali. Makanya Ibu tanyakan fasilitas anaknya seperti apa. Nah, kalau seperti itu anaknya seperti apa, kita tagih lagi dia harus ngirim. Itu gampang sekali di Google Classroom lagi dia harus ngirim. Dia harus ngirim Google Classroom itu. Ya sama-sama. Dia harus ngirim kembali. Masih ada? Sama-sama. Tambahkan Pak Yose. Secara keseluruhan, tambahkan Pak Yose. Iya Bu. Secara keseluruhan. Tadi menarik pertanyaan Pak Andi tadi ya soal format itu. Jadi memang dari awal kan disampaikan soal bahwa jadi memang saat ini kondisinya ini kondisi daring kita ini kan memang unpredictable. Jadi kita memang betul-betul sedang tidak siap semuanya. Akan hal yang tidak siap semuanya. Ini memang nggak bisa berpatokan pada si A, si B, si punya Bu Heni kelihatannya bagus, apa itu bisa dijadikan acuan? Nggak bisa Pak, karena memang kondisi anak-anaknya Bu Heni, kondisi fasilitas Bu Heni itu ada di kota, misalnya di Pekanbaru. Tadi saya juga sempat diskusi, apakah memang akan mungkin misalnya Zoom 2 jam, 2 kali 45
menit. Misalnya Zoom, nah itu saya lanjutkan dulu tadi Bu Heni, apakah memang bisa anaknya nanti Zoom 2 kali 45 menit. Kalau yakin bisa, oke mungkin itu bisa jalan. Tapi kan dengan kondisi di tempat lain mungkin itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan kondisi ringan dan juga anak-anaknya. Jadi memang nggak bisa dijadikan satu contoh, misalnya Bapak Ibu ada diskusi di grup kelompok kecil, itu tujuannya diskusinya untuk membuka wawasan, lebih ke membuka wawasan, bukan oh ini bagus, kelihatannya bagus, mungkin bisa jadi acuan, saya ikut begitu juga. Oh nggak bisa, karena memang kondisi kita belum tentu sama dengan kondisi yang disajikan di contoh itu. Sehingga memang sekali lagi tujuan diskusi di kelompok itu memberikan masukan, lalu memberikan wawasan kepada kita supaya kita memikirkan yang kontekstual dengan kondisi kita, kondisi sekolah kita, dan kondisi anak-anak kita. Mungkin itu Bu tambahan dari saya. Kita dan kondisi anak-anak kita. Mungkin itu. Ya. Baik, masih ada yang mau menanggapi atau bertanya atau ada yang mau menanggapi atau bertanya atau cukup? Sudah cukup? Cukup, Bu. Ya. Alhamdulillah. Sudah cukup. Baik. Cukup, Bu. Ya. Kita juga sudah sore, yang muslim mau sholat kita lagi. Kita juga sudah nah, sore, jadi kita untuk web meeting hari ini kita cukupkan sekian. Nah, jadi kita silakan lanjut bekerja. Kita cukupkan sekian. Silakan lanjut bekerja. Ya nanti diunggah. Sampai tugasnya nanti diunggah. Produk. Ya, sekarang itu kan produk hasilnya lagi produk ORPP. Nah, silakan diupload produk dari produknya itu. Nah, silakan diupload nanti. Seperti biasa waktunya tengah malam. Ya. Seperti biasa waktunya tengah malam, dan besok seperti pagi subuh biasa kami baru bisa. Nah, dan besok pagi subuh kami baru bisa mendownloadnya. Ya, kita hari ini itu dengan mengucapkan ya kita tutup untuk hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi ya. Web meeting ya. Bahan pembelajaran. Web meeting pukul 8 untuk bahan pembelajaran. Untuk bahan ajar. Bahan ajar. Untuk bahan ajar. Iya, Bu. Bahan ajar. Kita coba bahan ajar. Iya, Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Untuk hari ini ya. Ya Bu, terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya Bu, terima kasih. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo juga. Halo juga. Udah sampai mana Pak Minto? Iya ya. Udah sampai mana Pak Minto? Udah sampai mana kira-kira Pak Minto? Belum sampai mana-mana ini. Udah sampai mana kira-kira Pak Minto? Video kan ada video pembelajaran itu. Itu diganti video kan PowerPoint bisa nggak ya kira-kira? Itu diganti PowerPoint bisa nggak ya kira-kira? Bisa, Pak. Diganti PowerPoint bisa? Bisa. Hah? Bisa. Video ya kan? Diganti PowerPoint bisa? Bisa Pak, itu udah dibahas. Nggak harus video ya kan? Enggak mesti. Bisa Pak, itu udah dibahas. Ya. Pak Minto tenang aja Pak, kita saling bahu membahu Pak. Pak Minto tenang aja Pak, kita saling bahu membahu Pak. Asik. Saya ini Pak. Pusingnya ini. Saya aja tadi ketiduran ini Pak. Orang sama mumet-mumet Pak. Ibu, Jilani ngajar SMA ya? Ya Bu. Orang usah mumet-mumet. Jilani ngajar SMA? ya? Iya. Jilani ngajar. Juli sejak kapan ngajar SMA? Masih Al-Azhar. Juli sejak kapan ngajar SMA? Masih Al-Azhar. Tahun yang lalu. Ibu, Jilani dari mana dulu? Tahun yang lalu. Ibu, Jilani dari Pak Minto, saya ngajar di SMA juga loh. Pak Minto, ya. saya ngajar di SMA juga loh. Oh iya Pak Didi. Jangan ditanyai. Aduh. Pak Minto dulu Pak.
Pak Minto yang ditanya yang belum nikah dia. Pak Minto yang masih gadis belum nikah dia. Aduh, ini Pak Hermannya ada. Apa tuh Pak Herman tuh? Pak Herman. Apa? Di kepala itu nampaknya kerlap kerlip, bling 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 bling. Itu kepala itu nampaknya. Masker. Salah. Pak Herman ngambil kelas 8 ya? Kelas 9, Pak. Kami tiap tahun ganti-ganti terus. Ini tahun ini kelas 9 pula. Tiap tahun ganti-ganti terus. Enggak tahu tahun depan kelas 9 pula. Baguslah Pak Herman, kan ilmunya bertambah. Justru kalau satu terus nanti ilmunya makin mantap. Gonta tadi bingung kalau belum mantap udah ganti lagi. Mantap. Ini malam ini adalah Minum dulu Pak, minum. Pak Dedi udah pamer RPP ya? Pak Minto sama Pak Herman kalau berdialog kayak satu ngomong. Kebetulan saya buat sama suara dan logatnya. Masa iya? kawan-kawan ini nanti malam juga ya yang dikirim ya. Tadi udah sharing juga dengan Malam ini juga Pak. Malam juga tiga-tiganya itu juga Pak. Iya. Malam ini juga. Iya Pak Herman.